ataupun di Mekah ataupun di Jazirah Arab menjadi bulan yang penuh di dalamnya itu prasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang Jawa biasanya apa di benak mereka kalau sudah datang bulan Safar tadi? Napa, Pak? Selamatan. Nggih, nah niku saya niku. Itu jalan keluar untuk menghilangkan apa yang telah ada di benak-benak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat Safar itu artinya adalah bencana dan ancaman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Arab dulu jahiliyah ya, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, kalau sudah datang bulan Safar, mereka tidak ada yang berani keluar melebetkan geriau. Semua di rumah, nggak melarang yuga-yuga ini untuk keluar dari rumah. Kenapa? Ini bulan Safar, hati-hati, penyakit di mana-mana, bencana di mana-mana, ya, balak di mana-mana, sehingga mereka suudzon sama Allah, berprasangka jelek sama Allah, sehingga sebagian dari mereka mendapatkan apa yang disangkakan oleh mereka sendiri. Tapi kalau umat Islam, ya masya Allah, datang Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau bersabda, la safara wala adwa wala tirah. Tidak boleh hukumnya kita itu bersuudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang bulan Safar, ini bulan bencana, bulan penyakit, bulan ini, bulan itu. Naudzubillah min dzalik. Ana inda dzani abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tergantung dengan apa disangkakan oleh hambaku. Falyadun bi masya. Wis terserah sak karepe sampean. Sampean badhe suudzon kali kula, kata Allah Subhanahu wa taala, tak kei saya kasih yang tidak baik. Kalau sampean mau husnudzon sama saya, kata Allah, berprasangka baik sama saya, bakal saya beri apa yang engkau sangkakan. Makanya orang-orang Jawa biasanya, walaupun orang Arab, di Yaman, di guru-guru kita, ketika kita masuk di bulan Safar ini, mesti kalau setiap hari Rabu kita nuzhah, piknik, ya, pergi rekreasi ke gunung-gunung, ngumpulkan kayu bakar, ngumpul, baca kitab, baca maulid, maulidan, hajir marawis, main samar biasa, ikut dangdutan, bukan dangdutan. Kalau di sana itu main hajir marawis, ada itu tabuhan-tabuhan, biasanya orang Arab itu joget-joget. Iya, dibahas di dalamnya sholawat kepada Rasulullah SAW, muji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam qasidah disebutkan nasihat agar apa? Husnudzon sama Allah. Ini bukan bulan bencana. Ini bukan bulan malapetaka, bukan bulan penyakit, sehingga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan Pak Sinten niki? Pak Saniman niku. Yo selamatan. Oh, sae. Masya Allah, selamatan, tasyakuran, buat maulid, buat ini kita menyambut bulan kelahirannya Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi sehat walafiat iman Islam, sehingga kita bisa meneruskan kehidupan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pembahasan kali ini wahai hadirin, kita membahas rukun-rukun salat. Ya, ruknun kalau dalam bahasa Arab artinya, kalau bahasa Indonesia artinya pondasi, cagak. Ruknul Islam wonten gangsal, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Sampun. Kalau kita sekarang mau sholat, ada cagak-cagaknya, Pak. Nah, sekarang kita membahas cagak-cagaknya sholat. Kalau ada satu cagak yang tidak ada, maka sholat kita nggak sah. Yang pertama adalah an-niyah. Seseorang kalau mau sholat harus niat. Ya, dalilnya Rasulullah SAW disebutkan dalam sabdanya beliau, innamal a'malu binniyat. Hanya saja kesahan amalan yang wajib tergantung dengan niatnya. Masya Allah, niat tempatnya di hati, Pak. Tapi kalau bagaimana kalau kita mengungkapkan melafatkan apa yang kita niatkan di hati kita, sunnah hukumnya. An-niyah mahalluhal qalbu. Niat tempatnya di hati. Wa talafudzu biha sunnah. Melafatkan apa yang kita niatkan di hati hukumnya sunnah. Kenapa? Kata para ulama fikih, kenapa kok disunnahkan? Naam, li'annal lisan yusa'idu ma fil janan. Karena kalau kita utarakan, kita lafadzkan sesuatu yang kita niatkan, bisa membantu apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Nah, niat di sholat ini, Pak, lain-lain macamnya. Kalau niat fardu, niatnya lain. Kalau niat sholat sunnah, niatnya lain. Ya,
Kalau sholat fardu harusnya seseorang itu nyebutkan fardhon. Nawaitu usolli fardho ad-duhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Aku niat untuk sholat fardhon. Fardu itu harus disebutkan. Kalau ada orang sholat wajib nggak nyebutkan fardunya itu ataupun wajibnya, maka sholatnya nggak sah. Jadi niatnya harus ada fardhonnya. Nawa usolli fardho. Aku niat sholat fard yang wajib atasku. Sholat apa? Sholat duhur. Harus disebutkan duhurnya. Kalau masalah 4 rakaatnya Pak, ataupun lillahi ta'ala Pak, boten wajib. Hukumnya sunnah saja. Agar lebih lengkap, lebih yakin kita. Biar ingat kita ketika niat, sholat duhur 4 rakaat, 4 rakaat. Karena Allah lillahi ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena ini, bukan karena ini. Hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat wajib, kita wajib nyebutkan fardhonnya dan sholat yang kita laksanakan sholat apa. Sholat fajar nyebutkan fajar, sholat asar nyebutkan asar, fardhonnya juga disebutkan. Maka itu adalah hukumnya wajib. Begitu juga kita nyebutkan kalimat usolli, itu hukumnya wajib juga. Iya, apakah harus bahasa apa? Mulai mah gak kata. Apakah harus pakai bahasa Arab ketika aku sunnah? Boten wajib. Sampean badhe ndamel basa Jawi, sae basa napa malih? Ya enggak apa-apa. Ya Masya Allah. Tapi kalau dalam ketika kalau melafadzkan ya harus pakai bahasa Arab. Cuma yang di hati itu pakai bahasa apapun boleh, tapi kalau kita melafadzkan, kalau mau melafadzkan maka harus pakai bahasa Arab. Hakata. Kemudian kalau sholat sunnah bagaimana? Walaupun sampean enggak nyebutkan sunnatan, mboten napa-napa. Usolli ad-duha lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat aku sholat ya Allah, sholat duha. Ya. Allah enggak nyebutkan rakaaten, mboten napa-napa. Lebih jangkep lek sampean nyebutkan rakaaten. Usolli sholatat duha rakaataini mustaqbilal kiblati, ngadep kiblat. Lillahi ta'ala ngadep kiblat. Yang 2 rakaat hukumnya sunnah. Yang wajib hanya usolli dan ditertibkan apa yang kita niatkan ketika kita sholat sunnah. Sholat duha ke, sholat witir ke, sholat raweh, sholat qabliyah, sholat ba'diyah dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau seseorang jadi imam, jadi dia harus menyebutkan imaman. Usolli fardhad duhri imaman lillahi ta'ala. Ya, yang imam menyebutkan imam, yang makmum menyebutkan makmum. Lho ya napa kula makmum tapi enggak nyebutkan makmuman. Sah napa mboten jamaah kula mboten sah. Ya. Jadi harus kita nyebutkan makmuman. Ya, kita niat untuk manut ten imam niku. Kalau kita enggak niat jadi manut, jadi makmumnya imam, maka bukan termasuk salatnya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Kalau kita ingin mendapatkan jamaah eman, datang dari rumah ke musholla enggak ngomong makmuman, ya eman, walaupun salatnya sah, akan tapi dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Yang mana fadilah jamaah besar sekali, 27 derajat pahalanya ketimbang kita sholat sendirian. Naam. Kemudian yang sunnah lagi kalau kita menyebutkan ada qadhaan. Kalau adaan kita melakukan sholat pada waktunya. Kalau qadha ya misal kita mempunyai udzur yang diperbolehkan kita tidak melakukan sholat pada waktunya. Zuhur enggak sholat, ada udzurnya, nanti kita bahas udzur-udzur sholat apa saja. Kemudian dia sholat zuhur di waktu asar, maka dia menyebutkan bukan adaan, karena kita melakukan sholatnya bukan pada waktu zuhur, akan tapi kita melafadzkan qadhaan, qadha lillahi ta'ala. Itu adalah wajib, ya, adalah wajib. Subhanallah, maksud sholat, kemudian lupa niat tengah-tengah sholat, habis sujud bangun rakaat kedua, loh aku tadi niat apa enggak ya? Gak sah sembayangi. Baleni mana? Diulangi lagi, kemudian diulangi sholatnya. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram dinamakan takbiratul ihram. Kenapa? Takbir maknanya Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ihram, kenapa dinamakan ihram? Karena dengan takbir seseorang itu melafadzkan Allahu Akbar ketika melakukan sholat, maka telah diharamkan atas orang tersebut sesuatu yang sebelum dia takbir, sebelum dia masuk sholat, sesuatu tersebut halal. Ketika kita melakukan Allahu Akbar sebelum takbir, nggak apa-apa minum, sekarang nggak boleh minum. Sebelum takbir nggak apa-apa makan, sekarang nggak boleh makan. Sebelum takbir nggak apa-apa dia ngobrol sama teman rencang, setelah takbir nggak boleh. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Pak, harus hukumnya wajib kita mendengarkan takbir kita. Karena itu termasuk rukun qauli, kewajiban yang dari lisan. Jadi harus kita mendengarkan ya diri kita ya. Lafaz Allahu Akbar. Kalau ada orang sholat, gak sah sembahyang. Sebentar nih, sholatnya gak sah. Harus melafadzkan Allahu Akbar, keluar suaranya, kita mendengarkan. Walaupun kita mengeluarkan suara, tapi kita gak mendengarkan, maka gak sah sholatnya. Harus kita mengeluarkan suara dan kita mendengarkan suara kita sendiri. Gak harus teman kita ataupun orang yang sholat di sebelah kita mendengarkan. Cukup kita saja yang mendengarkan. Masya Allah. Dan disunahkan ketika kita takbir mengangkat kedua tangan. Ya, jempol di bawah cuping. Ini nggih. Cuping, telinga, nggih, di bawah telinga situ. Ya, ininya agak membuka tangannya, telapak tangannya agak belum membuka. Kemudian telapak tangannya ngadep kiblat, bukan seperti gini. Allahu Akbar. Boten. Allahu Akbar. Olahraga. Adab kiblat, Allahu Akbar. Nah, itu sunnah. Sunnah Rasulullah SAW seperti itu. Kalau wonten tiang sholat Allahu Akbar, mboten apa-apa, cuma dia meninggalkan sunnah. Nah, jadi Allahu Akbar, nah, itu adalah sunnah. Naam, wonten tiang takbir Allah Maha Besar, sana apa mboten? Gak salah tenlawang wonten niku. Berapa tahun yang lalu? Segala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah semesta alam. Ya oh, sembahyang bahasa Arab. Dari mana dia ngambil ilmu? Dari mana dia mengambil ilmu tata cara sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Baginda Nabi telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Wahai umatku, salatlah kalian seperti kalian melihatku aku salat. Seperti kalian meningali kula salat. Ya. Bagaimana kita melihat tata cara Rasulullah SAW salat? Lewat para ulama, para fuqaha, sehingga kita bisa mengetahui, sehingga kita bisa meniru Rasulullah SAW. Allah Maha Besar, gak sah sembayangi. Kongkong ngaji ten masalah al-muttaqin, suruh hadir majelis taklim. Nah, karena nggak sah, harus pakai bahasa Arab. Ada orang misal kita kasih permasalahan ini, ya Akbar Allah, nggak sah. Kudu Allah sih, Allahu Akbar, ya Masya Allah. Sampai ada orang juga, ya misal, ya takbir pakai Allahur Rahman. Oh, no, mana ini sing bid'ah. Nah, ini bid'ah ini. Allah sembahyang Nabi SAW sholatnya takbir kok dia Allahur Rahman, nggak sah. Harus pakai takbir, namakan takbir Allahu Akbar. Naam. Dan nggak sah juga seseorang kalau A-nya dipanjangkan, Pak. Allahu Akbar. Entos nggih? Nah, iki sampean cek pinter kabeh sampean, masalah-masalah yang mungkin remeh sampean ngertos. Allahu Akbar, gak sah sembayangi. Kalau kenapa? Maknanya lain, Pak. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, apakah Gusti Allah itu Maha Besar? Bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten, Pak? Apakah dia tanya? Kalau dia yakin, dia bisa murtad. Sebetulnya nggih, tapi kalau dia tidak memanjangkan hamzah yang pertama, Allahu Akbar. Kalau sampai mau memanjangkan, panjangkan lamnya, Pak. Allahu Akbar. Saya niku menambah iman.
Tapi kalau alifnya yang ditambah itu tidak sah karena makna dari takbir itu hilang. Nah, seperti itu. Ada lagi orang Allah Akbar, enggak sah. Harus disambung. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ada lagi takbir macam-macam gitu. Permasalahan fikih kata, Pak. Allah, ya dari sini juga takbir. Wallahu Akbar, enggak sah. Allahu Akbar. Biasanya lambe-lambe kakek mangan pete niku. Angel, ya. Sepunten nih. Jadi tambah-tambah jadi kurang-kurangi wis. Ya, Allahu Akbar itu sah, Masya Allah. Nah, kapan kita niat? Niat niku kapan? Ketika kita takbiratul ihram bersama takbiratul ihram. Ketika kita mau masuk sholat. Allah, nah itu waktu kita niat. Nah, disunahkan ketika kita sebelum takbir kita istihdhar, kita menghadirkan apa yang mau kita niatkan. Nah, sampean mau belum sholat ini, aku mau sholat isya 4 rakaat makmum lillahi ta'ala mustaqbil kiblah. Allahu Akbar. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi ketika kita awal takbir mengangkat tangan kita, itu kita niat. Nah, kemudian kalau ada makmum mendahului takbir imam ataupun bareng takbirnya bersama imam, maka sholat makmum tersebut gak sah. Kapan makmum itu takbir? Setelah imam takbir. Dan takbir ihram bersama imam, makmum ya. Setelah imam takbir ihram, kemudian langsung makmum gak ngapa-ngapain, langsung takbir menjemput takbir ihram imam. Itu fadilahnya sangat istimewa. Sangat istimewa. Ada cerita. Salah seorang sahabat, ya. Rasulullah SAW sholat di Masjid Nabawi. Kemudian kalau nggak salah sholat isya. Ya, disebutkan di hadisnya itu kalau nggak salah sholat isya. Ketika sudah rakaat pertama Rasulullah SAW, sahabat tersebut sibuk dalam pekerjaannya sehingga menjadi makmum masbuq. Makmum yang tertinggal 1 rakaat. Nggak ngikuti takbiratul ihram bersama imam. Setelah salam, Rasulullah SAW makmum ini berdiri. Sama Kanjeng Nabi ditingali. Dihafalno ini mukanya sahabat ini. Subhanallah. Kemudian sampun sholat dipanggil. Ya fulan, dipanggil sama Rasulullah SAW. Wahai sahabat ya. Kau kenapa kok telat takbir ihram bersama saya di Masjid Nabawi? Iya di masjid. Iya ya Rasulullah SAW sibuk kerja gini. Ketahuilah. Ketahuilah. Takbirmu setelah imam langsung khairun minad dunya wa ma fiha, sebaik-baik dari dunia dan seisinya. Siapa orang seorang makmum yang ikut takbir setelah imam paling sugih nih tiang di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia miskin, walaupun dia uangnya kurang banyak, tapi di sisi Allah dia orang yang orang yang kaya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Bukan dia memiliki dunia dan sisinya, bukan Pak. Lebih baik, lebih mahal, lebih istimewa ketimbang dunia seisinya. Walaupun ada orang kaya, siapapun dia, tapi setiap sholat gak telat dari takbir ihram bersama imam, maka dia walaupun dia kaya, di sisi Allah dia orang miskin. Miskin pahala, miskin dekat sama Allah, miskin dekat sama Rasulullah. Karena baginda Nabi bersabda, likulli syai'in safwah. Setiap sesuatu itu ada intinya, ada madunya, ada manisnya, ada harganya. Wa safwatus shalah takbiratul ulama al imam. Dan inti dari sholat adalah ketika seorang makmum itu melaksanakan takbir, masuk dalam ke sholat setelah takbirnya imam, baru makmum itu melaksanakan takbir. Karena itu adalah sunnah yang sangat istimewa, Masya Allah. Nah, jadi ketika kita takbir, kita harus menghadirkan apa yang kita niatkan dalam sholat tersebut. Masya Allah. Rukun yang ketiga, al-qiyamu alal qadir fil fardi. Hendaknya seorang yang akan melaksanakan sholat, hendaknya dia berdiri. Ya, berdiri. Masya Allah. Ini tempatnya Pak, kalau kita sholat wajib. Kalau sholat wajib nggak sah. Kalau seseorang itu sholatnya, melaksanakan sholatnya itu dalam keadaan duduk dan dia mampu berdiri. Sinten tiang yang mampu berdiri dalam sholat wajib,
kemudian dia duduk sholat wajibnya, maka sholat wajibnya nggak sah. Kecuali kalau sholat sunnah, Pak. Sampean badhe sholat, sembahyang qobliyah, sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang ba'diyah, sembahyang istikharah, badhe sholat napa malih? Tarawih, badhe sholat sunnah selain wajib. Aku rasa-rasa ngadeg kesel, rukuk sujud wis cukup, wajib doa, aku agak sakit juga mboten napa-napa. Ya, akan tapi dia orang tersebut mendapatkan setengah dari pahala sholat karena dia mampu. Nah, jadi hukumnya kalau ada orang sholat sunnah dia duduk walaupun dia mampu berdiri, maka sholatnya sah. Kecuali kalau sholat wajib, ya, maka kalau dia bisa berdiri kemudian dia duduk, maka sholatnya tidak sah. Kecuali kalau ada orang yang sakit, masya Allah. Nah, kemudian, jadi harus berdiri ketika sholat wajib. Nah, kalaupun ada orang sakit, ya, nggak mampu untuk berdiri, maka dia diperbolehkan untuk duduk. Nah, terus belum cukup sampai itu. Kita tanya dulu orang tersebut, apakah sampean bisa ketika takbiratul ihram dan baca Fatihah berdiri? Apakah sampean sakit takbirnya saja Allahu Akbar berdiri? Baru sampean duduk sakit apa mboten? Oh sakit, wis. Sampean diwajibkan ketika takbir saja sampean berdiri. Setelah baca Fatihah sampean duduk. Ngertos nggih? Tapi kalau gak ngadeg sak menit gak iso, ngadeg 1 detik gak bisa saya. Wis, takbir lenggah. Tapi kalau ada orang bisa memulai sholat wajibnya berdiri walaupun sebentar takbir ihram saja, maka dia diwajibkan berdiri, kemudian dia setelah baca Fatihah dia diperbolehkan untuk duduk dan pahala sholat lengkap dan didapatkan oleh orang tersebut. Karena di kaidah fikih itu disebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan, kesulitan itu diperbolehkan sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang mudah. Nah, kalau dia berdiri sulit, maka diperbolehkan dia melaksanakan sholat wajib yang mudah, yaitu dengan duduk. Masya Allah. Kalau ada orang tidak bisa berdiri, maka dia sholatnya duduk. Ya, duduknya kalau bisa nggak di kursi lebih afdol. Kalau nggak di kursi lebih afdol. Dia duduknya di lantai lebih afdol, lebih mulia, lebih istimewa, lebih banyak anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa duduk ya napa? Dia diperbolehkan untuk sholat muttaji', ya, berbaring, ya, berbaring lewat lempeng kanannya, bukan bahasa Jawa ini ngadep atas, meluma. Jangan meluma dulu. Sampai muttaji' ngadep kanan dulu. Ya, seperti tidur. Sunahnya tidur kita disunahkan untuk menghadap kiblat dan lempeng kita yang kanan. Begitu juga kalau kita sholat, ya. Nah, kalau nggak bisa harus meluma, ya wis meluma. Kemudian bagaimana tata caranya? Kita kaki kita ngadep kiblat, kemudian ditaruh bantal di bawah kepala, kemudian kakinya ini ngadep kiblat. Jadi bukan meluma, bukan wajahnya ngadep langit, bukan. Wajahnya ngadep kiblat. Bagaimana caranya? Ditaruh sesuatu yang bisa mengangkat kepalanya, bantal ataupun kain yang bisa mengangkat kepalanya sehingga kepalanya ngadep kiblat, dan hendaknya kakinya juga ngadep kiblat. Gak iso, masya Allah. Semoga sehat orang seperti ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Gak bisa meluma lah, terus ya apa? Ya bingung ya apa? Pakai kepala wis. Gak iso gerak, gak bisa kalau bantal gak bisa gerak. Ya wis, sholatnya pakai kepala saja. Kalau qiyam gini wis, ya tidur. Kemudian kalau ruku baca Fatihah, baca surat. Kalau ruku gini agak sedikit. Allah, sami Allah liman hamidah, i'tidal, kembalikan lagi. Ya. Kemudian kalau sujud agak banyak lagi. Lebih banyak ketimbang kita ruku tadi. Ya, agak ke bawah ketika kita sujud. Duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, sedikit saja, enggak lebih dari rukuk kita ketika kita menggerakkan kepala kita. Sujud lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Gaya mboten sakit pakai kepala, pakai hati. Yujril arkan fi qalbih. Dia melaksanakan rukun-rukun salat di hatinya. Dibayangna wis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, seakan-akan dia
ruku seakan-akan dia i'tidal. Gak iso disembayangi. Wis mari wis. Wis gak iso, artinya sudah ndak bisa wis disembayangi. Rojiun. Insyaallah mugi-mugi husnul khotimah. Mugi-mugi husnul khotimah. Seperti itu. Wala yajuzu tarkuha liman aqal. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa gugur dalam keadaan apapun wahai hadirin, sholat 5 waktu. Apapun udurnya, apapun sakitnya, apapun alasannya, tidak bisa gugur. Ya, dan diwajibkannya sholat bukan lewat malaikat Jibril, akan tetapi Allah langsung Rasulullah SAW langsung dipanggil, ya, ditimbali oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dan diwajibkan atasnya dan atas umatnya semua sholat 5 waktu, sehingga satu-satunya ibadah yang tidak bisa gugur adalah sholat 5 waktu. Masya Allah, Imam Syafi'i tidak ada gugurnya. Tapi Pak, niki iklan sebentar ya. Kalau dalam madhab selain kita, madhab Imam Hambali, siapa orang yang tidak bisa sholat pakai kepalanya, ya, maka gugur wajib sholat. Nah itu madhab lain. Tapi madhab Syafi'i, walaupun nggak bisa kepalanya nggak bisa, pakai hatinya nggak bisa, baru gugur kewajiban sholat. Masya Allah. Kemudian diwajibkan rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca Al-Fatihah. Disebutkan di sabdanya Rasulullah SAW, la sholata liman la yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau orang tersebut tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi salah satu kewajiban yang lewat lafaz setelah takbir itu adalah yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Masya Allah, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan bismillahnya. Karena Imam Syafi'i, perkata Imam Syafi'i bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Dan membacanya disunnahkan, dianjurkan mengeluarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada di suatu kelompok itu sholatnya bismillahnya nggak ada suaranya, Pak. Ya, misal biar sampean tahu. Mereka baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada. Bagaimana hukum sholatnya? Sah. Bagaimana hukum sholatnya? Sah. Akan tetapi kurang afdol. Ya, Imam Syafi'i mensunnahkan untuk melafadzkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Dan termasuk syarat-syarat seseorang membaca Al-Fatihah itu macam-macam, Masya Allah. Harus tertib ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sana pembuatan sembahyangnya, Pak. Pembuatan Nabi delek ayat niku sing pertama alhamdulillahirabbil alamin, yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Sinten yang berani merubah Al-Qur'an? Bahaya, maka enggak sah. Kalau ada orang salat merubah-rubah. Kemudian juga ya Bismillahirrahmanirrahim alamin. Baknya tidak dibaca, enggak sah. Semua huruf-hurufnya tasdidnya juga harus lengkap. Tasdidnya di Fatihah wonten pinten, Pak? Siapa yang tahu di sini? Ya. Wonten sekawan dosa, Pak. Sekawan dosa niku pinten? Oh, sekawan dosa. Sekawan welas. 14. Ya. Tasdidnya, Pak, harus dibaca jelas. Nah, niki seputune sing kathah. Sing dadi imam iki kudu wong sing juara siji pas ngaji. Tajwidnya harus juara 1. Tajwidnya ini mahal, ya. Masya Allah. Sebagian ulama mengatakan siapa orang membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka dia dosa. Jadi pentingnya dan agungnya seorang ustadz yang ngajari alif, ba, ta, ikra niku. Ojo diremehin niku satu-satu seperti itu. Masya Allah, paling wake pahala timbang ngajar. Lebih banyak pahala mana ustadz yang ngajar ikra ataupun ustadz yang ngajar fikih? Ustadz yang ngajari ikra. Karena kalau tanpa ustadz ngajar ikra, gak ono sing iso, gak ono ustadz sing ngajar fikih, gak eru. Bahasa Arab ya apa bahasa Arab? Dhabitul ajiz antal haqahu masyaqatun syadda. Mboten saged kula maos huruf-huruf ini kecuali lewat ustadz saya dulu ketika ngaji di Al Husna.
Ya, kula ngaji di Ahlussunnah balak-balik entuk piala kula, Pak. Alhamdulillah wonten kathah sedo piro? Sekawan. Ya, gangsal sekawan. Piala 5 di rumah. Hah. Masya Allah, pahala mereka banyak sekali. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian wahai umatku siapa? Sing soge, sing dadi presiden. Yang divaksin. Gak vaksin gak ada sertifikat sampean. Kayak senang gak bisa pergi ke sana ke sini. Bukan, ya. Sing gak divaksin terserah, sing gak divaksin terserah. Pokoknya keadaan sampean nabi Gusti Allah sae sampean. Nggih. Jaga kesehatan dan lain sebagainya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik orang dari kalian man ta'allamal Qur'an, yang membaca Iqra, belajar baca Al-Qur'an, wa 'allamah, dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Dengan berkatnya ustaz-ustaz kita ketika kita semua ketika ngajari kita baca Al-Fatihah, sampean melebet cilik niku bahasa Jawane apa? Alit. Kula semua ini alit. Pertama surat yang dikenalkan oleh guru-guru kita, orang tua kita, surat nopo? Al-Fatihah. Ya. Para aslafun as-salihin, tapi khususnya di kota Darim, kanu yu'allimuna auladahum al-Fatihah kama yu'allimuna auladahum an-nawaya salihah. Mereka mengajarkan surat-surat Al-Fatihah kepada anaknya seperti halnya mereka mengajarkan niat-niat solehah kepada anak-anaknya. Jadi nomor pertama surat yang harus kita kenal adalah surat Al-Fatihah. Bukan tajwidnya saja, tasydidnya juga. Bismillah. Satu ya, saya hitung ya. Bismillah. Tasydidnya harus jelas. Dua. Hirrahmanirrahim. Harus jelas. Rahim 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pinten? 5. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 7. Maliki yaumiddin. 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 11. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnah, Pak. Amin. Nggih. Wonten pinten? 14 tasdid niku harus jelas dan diutarakan dan dilafadzkan kepada setiap orang yang sholat fardu, sholat sunnah, sholat apapun harus ada. Tapi kalau satu wonten ya nggak usah sembayangi, ya nggak usah sembayangi, harus. Jadi harus. Dari sini kita mengetahui pentingnya ilmu, dari sini kita mengetahui mahalnya ilmu, ya. Masya Allah. Hakadha. Kemudian wonten, ampun. Ya, harus pakai bahasa Arab, baca Fatihah. Kemudian nggak boleh berubah huruf-hurufnya. Ya, nggak boleh berhenti lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ngelamun, ya. Mikiri 2024 ini jadi presiden sapa ya? Duh. Sapa ya? Sampai kapan ngene ruwet-ruwet? Wis ngelamunan dinding lambi arute. Sapa sing jaga tuku ya apa ya? Sak maceme. Nah, itu kemudian baca dia setelah 5 menit. Masya Allah, sembahyang suwe ngelamunan dinding. Habis 5 menit baca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim tanpa ada sebab, gak sah sembahyang Fatihahnya. Harus ngulangi. Ya, batal, ngulangi lagi salatnya. Seperti itu. Jadi itu adalah sedikit pembahasan dari rukun-rukun sholat. Saya kira habis, tapi nggak cukup waktunya ya. Insyaallah mungkin diparingi barakah kali Allah Subhanahu wa taala ya. Paringi barakah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas rukun yang kelima, yaitu ruku ya. Setelah kita membaca surat Fatihah, kita langsung ruku, mboten napa-napa.
bagaimana hukumnya kita membaca surat pendek setelah surat Fatihah? Apa hukumnya, Pak? Sunnah, iya. Nabi mensunnahkan. Nabi kalau surat wajib itu, kalau rakaat pertama sama kedua membaca surat pendek. Kalau rakaat ketiga sama keempat nggak disunahkan membaca surat pendek. Ya, surat wajib. Itu juga surat sunnah. Surat rakaat pertama sama rakaat kedua disunahkan setelah membaca Fatihah membaca surat pendek. Tapi kalau nggak membaca surat pendek, setelah Fatihah langsung rukuk, mboten napa-napa. Nah, insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas ruku. Wallahu a'lam. Tanya saya boleh, Ustaz? Nah, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kalau satu sholat di masjid itu, Ya.